Pesawat sudah mengudara. Bahkan kalau kita lihat, ini datang dari area yang cukup sulit harusnya, karena berada di bawah banget. Oh ternyata tidak. Apa Berada iya? di kanan banget. Apa Kira iya di bawah circle-nya karena ada garis pesawat maksud gua. Gua kira di bawah, ternyata di samping. Apa iya circle-nya kayak tadi? Bukan circle, garis pesawat. Enggak, gue ngomongin planternya seperti game sebelumnya. Circle kiri nggak sih kayak gini? Gue melihatnya sih kayak tadi juga. Jahat juga. Garis di kanan, circle kiri. Gue ngerasa power El Pozo ya? Oh, power grid. Iya. Nanti akan kita lihat menuju ke arah mana. Bali akan kita menyaksikan terlebih dahulu, fokus terlebih dahulu untuk menonton para tim-tim ini berjuang. Belum ada tabrakan sampai ke match yang ketiga. Tapi tidak menutup kemungkinan 3 match terakhir tabrakan tersebut mulai akan ada. Iya. Kemudian di sebelah kanan, boom, mengambil sisi kampo militer tentu bakal menjadi untuk yang paling utama, memenuhi drop zone dan juga ulti mereka masuk gue. Dan masih menunggu, kalau memang circle ke sebelah kanan, ini Boom yang punya celah paling enak begitu dari Dewa United, mereka bisa memainkan hal tersebut begitu dari BNW. Mereka di El Azahar cukup nikmat dan juga legit, tapi kalau ke sebelah kiri, ini benar-benar nangis sih. Dan kita masih menunggu juga adanya split yang dilakukan dari pemain Dewa United, dan ke sebelah kiri Pekado menjadi center. Akankah Bigetron bisa menjaga sisi tengah mereka atau Morph kembali mendapatkan winner chicken dinner maupun NFT dan kembali jaya mereview apa yang menjadi kesalahan mereka di Miramar sebelumnya. Ya, betul sekali, ternyata prediksi Eldoge tepat, circle-nya berada di area sebelah kiri, power grid berada di center circle untuk saat ini. Banyak pertemuan-pertemuan yang akan terjadi karena memang garis pesawat berada di kanan banget, membuat tim-tim yang memang akan turun di kiri harus segera nyambung. Kalau kita saksikan saat ini bahkan di satu kota yang sama sudah ada satu pemantauan mungkin akan dilakukan karena memang mereka sangat dekat antara HFX dan juga dari tim GPX. Dan juga bagaimana dari GPX, tidak seperti game sebelumnya, mereka tadi mengambil celah ke arah NFT ya? Ya, NFT tadi. ke arah Dewa United yang memang berada di sisi atas. Namun buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa di-share dulu dengan viewers kita biar lebih ramai lagi, karena hari ini kita bakal menyaksikan pengangkatan piala atau jadi juara. Ya, pengukuhan juara ya akan terjadi di hari ini. Satu juara, tapi tidak hanya itu saja karena masih ada slot-slot yang terus dipertandingkan. Ada slot ke PMGC yang nanti akan kita lihat siapa yang dapatkan tiket tersebut. Tiket ke SEA 4, tiket ke SEA secara langsung juga masih ada. 3 menuju ke arah play-in pun masih tersedia dan terus diperebutkan karena silih berganti. Yang mendapatkan WWCD, Morph dengan WWCD-nya tadi sudah merapat menuju ke arah BTR. Dimana kalau kita ingat BTR hari pertama tidak tersentuh. Mereka melejit banget, tapi hanya hari pertama saja. Setelah itu tidak terlihat lagi permainan-permainan yang apik dari pemain-pemain Bigetron. Begitupun dari teman-teman yang berada di regional lain, kalian bisa mendaftarkan diri kalian juga untuk LAN event lainnya ada di pmcd.id /register maksud gue. Itu kalian bisa ikutan. Kemudian juga untuk para ladies, jangan mau kalah, kalian masih bisa regis juga untuk event PMVB season yang kedua di www.pmvb.id di sini. Ya, kita berpindah menuju ke arah yang berbeda. Ini adalah pemain-pemain dari Genesis Dogma Kids. Boom, terlihat dia dengan M16-nya turun menuju ke satu, bisa dibilang kawah, karena memang ini kalau kalian bermain klasik turun ke sini pun cukup legit plottingannya. Cakep. Bukan pantun. Nggak semuanya tiba-tiba cakep dong. Soalnya intonasi lo kayak pantun. Oh, ya. Iya, gue mengenal diri lo sebagai pantuners. Kemudian apa? Untung bukan pantunis. Kenapa? Soalnya kan dramis. Oh iya juga. Drummer. Kenapa kan dibenerin sih? Emang kayak gitu Satsuki. Ya mohon maaf ya Casteria Jayus. Iya. Di sebelah kiri udah ada suara tembakan. Belum tahu gue itu siapa yang memberikan tembakan. Tapi seperti biasa di awal-awal seperti ini selalu ada notification untuk pemain yang masuk dan keluar Nyongs. Kali ini dicabut untuk digantikan dari Kopin Lee. Ya. Kopin Lee kita tahu sebagai IGL dan juga pernah bermain di RRQ. Tentu menjadi pengalaman yang luar biasa untuk dibawa ke rekan-rekannya Flux, Keymind, dan juga Barrier di sini. Belum ada fight yang terjadi yang intens dan mereka nampaknya masih mengkalkulasi bagaimana arah rotasi dan juga nanti checkpoint yang cukup aman untuk mereka semua lalui Sanskoy. Ya, saya masih bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di tubuh BNW. Sebenarnya BNW ini bukan
tim yang terlalu buruk bermain di Country League. Di Country League mereka bermain bagus, tapi di Country Final bisa dikatakan di bawah standar mereka bermain. Berulang kali mencoba untuk mendapatkan late game pun sulit sekali kalau kita lihat dari pemain-pemain BNW. Ini ada pantunnya Junior. Apa tuh? Kalau kata orang-orang, makan biskuit pakai kerupuk kulit. Cakep. Country League Elite Grand Final sulit. Itu untuk pemain-pemain BNW. Tidak hanya BNW, EVOS pun seperti itu. Jadi pantunnya? Kan tadi udah, kenapa diulang? Kira ada lagi. Kagak. Kemudian kita juga jangan lupa ada PMGC Race Milestone. Bagaimana Alter Ego sekarang berada di posisi atas. Kurang lebih 60-an deh. 60-an sekitar yang harus dikejar Bigetron. Tapi jangan lupa juga di bawah ada EVOS yang membayang-bayangi. Tapi kayaknya EVOS di hari ini kalau mereka tidak perform agak sedikit sulit mengejar ketertinggalan tersebut. Dan juga EVOS jangan lupa. Ada EVOS, HFX, GPBR ataupun Dewa ataupun dari 8 sampai 16 ada perebutan slot untuk ke SEA play-in nantinya. Ya, Gremory masih dipantau saja saat ini. Sebuah M16 kali 4 dia gunakan, mantau ke area depan sebelum dia menuju tempat tersebut. Ada pengecekan terlebih dahulu, berjalan saat ini step by step yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain dari GPBR. Kita berpindah menuju ke arah gudang Hejo yang sedang diisi oleh Bigetron Red Alien. Luxi yang mengisi tempat tersebut. Ada satu mini yang tadi sedang melakukan reload terlebih dahulu. Ini adalah mini dari Luxi, pastinya mini pimpin yang juga sangat legendaris sekali. Yes, tadi di menit ke-6. Kurang lebih menit 5,5 sampai menit ke-6 untuk banyak player. Mereka sudah berjalan lebih dahulu untuk memantau nampaknya checkpoint-checkpoint yang lebih aman dan diberikan informasi kepada rekan timnya tentunya. Dan seperti biasa dari permainan Bigetron menguasai sisi-sisi Pekado tersebut dan membelah diri untuk sesaat sampai nanti circle kedua ataupun circle ketiga kebanting. Namun mereka harus memperhatikan tersebut dari masing-masing player, jangan sampai ada yang terculik. Karena di Miramar ini 4 player kalau masih stay terus itu jaminan late game pasti akan ada. Ya memang ini adalah PUBG Mobile. Kalau kita sampai ke mid game masih dengan 4 pemain, pastinya di late game akan cukup nyaman. Karena ngomongin PUBG Mobile, late game tuh sebenarnya udah nggak permainan tim lagi. Setup sudah sulit dilakukan, apalagi kalau circle-nya udah kecil banget dan open field. Sehingga ngamanin diri sendiri dan juga kalau bisa dapetin elim ya untuk diri sendiri dulu aja. Nanti tim yang akan mendapatkannya gitu. Menurut Anda gimana Eldoge? Finally, ini yang dari kemarin gue bahas sama Junior juga, bukan berarti kita tidak mengindahkan tim ya. Itu akan semakin baik kalau kita masih punya 4 player. Betul. Ketika di akhir, bagaimana individual skill ini benar-benar mengubah segalanya. Mereka yang tahu menempatkan diri di mana, mereka yang tahu bagaimana cara backup, dan mereka yang tahu juga apakah gua akan jadi korban dan membiarkan teman-teman gua bisa melaju ke tempat berikutnya atau tidak. Itu akan kembali kepada individual skill. Dan menjaga sampai ke late game, Junior mohon maaf, itu adalah tanggung jawab IGL, bisa dibilang seperti itu. Kalau sampai ada yang kecuali di awal, berarti IGL-nya harus lebih baik lagi untuk di match selanjutnya. Karena yang menjaga tim agar nggak keculik adalah tanggung jawab dari IGL. Dan itu berhasil diemban oleh Spavel dengan sangat baik karena berulang kali NFT sampai late game masih banyak pemainnya. Dan kemudian kemarin gue sempat mispredik ya di babak liga. Gue melihat Boom. Sebenarnya Boom ini tim yang kolektif. Kalau dalam arti kata gue, mereka kalau berempat terus menerus itu sangat kuat. Tapi ketika terculik 1 atau 2 player di liga, mereka kayak lepas, lengah gitu dan sulit untuk bertahan. Namun di babak country final ini, entah itu Okta jadi last man standing, entah itu Reizi menjadi last man standing, selalu mereka bisa amankan late game. Tapi nampaknya harus ada tektokan Yaminya di situ. Gimana lu, Ge? Gua melihat seperti ini, Boom. Memang ketika kita berbicara liga selalu kita lihat tim yang taktis, tim yang memang harus regrouping, baru kuat lagi, fight kalau misalnya di bagian liga mereka harus bersatu, util kesana kemari. Tapi benar apa yang dikatakan oleh Junior, terutama hari kedua kemarin. Hari kedua kemarin menurut gua udah mulai ada perubahan secara fundamental dari tim di mana individual mereka menjadi sangat berpengaruh untuk tim. Dalam artian bukan kolektif tapi gerakan-gerakan masing-masing. Ini kuat sekali. Apalagi kita lihat Reizi kemarin berani untuk menggunakan vehicle sebagai penabrak, kemudian menjadi obstacle. Kemudian pergerakan juga ada sebagai scouting, tidak hanya untuk menuju ke arah objektif titik tertentu. Ini membuat Boom menurut gue menjadi Boom 2.0 dari permainan mereka di liga kemarin. Untuk playernya ya, mereka upgrade dan juga mengerti mungkin karena ada Coach Ken-nya yang datang. Karena di hari pertama nggak kelihatan, tapi hari kedua adanya dia datang. Dan kita lihat di minimaps, Geek yang paling slow pace sejauh ini. Karena mungkin mereka tahu di selatan akan ada celah yang banyak untuk bisa mereka mainkan. Tapi jangan lupa kalau mereka mengambil sebelah kiri Bukit Cumacera, ada Alter Ego, tempat mainan mereka biasa untuk lalu lalang. Kamu lihat ada suara tembakan-tembakan cukup deras di menit kedua, circle yang kedua ini. Di menit yang ke-10 nampaknya ada perbekalan pembatasan untuk rotasi. Satu
Ya, kita akan melihat juga bagaimana Microblue di hari ini bermain dengan cukup baik karena berulang kali knockdown datang dari Microblue. Bahkan ada clutch juga yang dia lakukan ke 2 pemain atau 3 pemain dari lawan-lawannya dari tadi. Kita masih akan melihat apakah momentum tersebut dimiliki terus-terusan oleh Microblue atau justru sudah hilang momennya. Tapi kalau kita lihat di tempat yang berbeda, ternyata satu begal berhasil dilakukan oleh Rancid menuju ke arah Dewa United tumbang Kenos. Ada balasan kembali tapi ternyata balasannya gagal karena justru 2 yang tumbang Ikyar menjadi mimpi buruk untuk Dewa United di match kali ini. Dewa United yang lain coba mundur terlebih dahulu, kabur terlebih dahulu. Yes, nampaknya dari Aura juga mereka memberikan tembakan, tapi lihat Flyboy pun jaga sisi belakang mereka, jangan sampai terbackstep oleh Aura. Tapi JXC masih berupaya di situ untuk mencari pemain-pemain dari dunia game. Tapi Flyboy benar-benar fly, dia berada di sisi tinggi, tapi Jason masih bisa bersembunyi balik-balik di kompon dan masih cukup nyaman dengan No Mercy di sebelahnya. Tapi lihat DG Flyboy, kali ini visionnya tertutup karena benar-benar pemain Aura ini tidak ada yang membuka badannya lebih lebar lagi. Sanskui. Ya, bagaimana kita lihat setup dari dunia game ini, itu sesuatu yang biasanya dialami Aura itu kebalik. Biasanya Aura yang di atas mereka nembakin yang bawah, saat ini mereka yang ada di bawah ditembak oleh tim-tim yang berada di area atas. Dan kita lihat juga bagaimana Rosemary dengan satu holoscope tadi atau RDS maksud saya melakukan tembakan dengan AKM-nya, belum memberikan apapun, tapi setidaknya itu membuat tim-tim yang tadi akan datang ke compound-nya gak jadi datang, mundur dulu. Gue mau koreksi sedikit. Gimana? Memang tadi kalau penempatan katanya dari Sunspear lain biasanya Aura di atas yang dia menembaki, betul. Itu betul. Tapi controlling daerah tersebut sudah dilakukan DG memang sejak 3 minggu-minggu terakhir, dan itu cukup efektif. Terbukti Bigetron pernah menjadi mangsa mereka. Ya. Sekarang Aura, karena Flyboy sepertinya benar-benar menempatkan nama dia menjadi sebuah strategi, menggunakan vehicle untuk bisa naik ke arah bukit tersebut dan anti counter. Kenapa gue katakan anti counter? Tidak ada titik yang lebih tinggi lagi daripada bukit tersebut, dan ketika mau naik pun DG udah setup di sekitaran bukit tersebut. Kalau dilempar utility pun terlalu tinggi kayaknya tinggi, sehingga betul. tidak bisa menjangkau tempat tersebut. Ya, sangat baik sekali analisa dari Eldoge. Dan kalau kita menyaksikan kembali, melanjutkan kembali jalannya pertandingan di match yang ketiga di hari ini, Miramar yang kedua Potato sendirian saja dia, tidak terlihat ada pemain alter ego yang lain. Ternyata setup 3-1 kembali dilakukan oleh tim yang satu ini. Sebentar, perhatikan satu tim yaitu Gensis Dogma. Ya. Ini permainan Monte tercepat yang pernah gue lihat dari Gensis Dogma. Biasanya mereka kan selalu bermain di bagian kiri, sekarang menuju ke arah bagian tengah, tapi zonanya, oh my god. Wow, ini kebanting banget ke sebelah kanan dan juga entry dari barat dan juga selatan. Ini bakal menjadi malapetaka untuk banyak tim 1, 2, 3 dan NFT. Tim yang terjauh dari mata memandang, akankah sulap terjadi dari tim kita lagi atau mereka hanya bisa berada touchdown di angka belasan hashtag saja. Namun dari DG nampaknya ada keyakinan di sini mereka untuk mencoba close combat dengan tim Aura. Aura No Mercy sudah bersiap diri. Begitu dari seorang Jason sudah memberikan batasan pergerakan juga. Satu buah granat sudah dilemparkan. Satu buah granat lagi bakalan coba diberikan kembali. Namun dari Poker sudah tercicit dari No Mercy. Ada tembakan dari jendela kecil karena dia Flyboy ternyata batasi, tapi JXC ingin membalaskan keadaan dan JXC masih cukup aman sejauh ini. Tapi Jason masih mencari-cari pemain dari DG. Flyboy masih benar-benar fly di sebelah kanan, tapi Rancid di sebelah kiri pun mengunci Sanskui. Ya, kita lihat bagaimana Jason sangat mantap sekali, netnya sudah dimasak, dilemparkan, mantul tadi mantap betul, mata tutul tapi belum memberikan apapun. Kita lihat juga kali ini Jason bersama satu pemain, Ikyar tumbang, Jason akan coba dapat 2, tapi Jason low HP, Rancid datang, dengan gagah berani, Rancid tumbang, ada balasan dari JXC, sangat luar biasa JXC, datang sebagai pahlawan, datang di waktu yang tepat, datang di saat yang tepat. Yes, the handsome man from Aura, Jason di sini masih mencari lagi yang lain ganteng emang. Jason ganteng itu, kenapa JXC doang? Jason juga, pokoknya Jason yang lagi ngomongin Sanskui. Oh iya Tapi benar-benar. di depan masih ada seorang Poker. Lihat kok ada kokangan granat di situ tapi belum terkena. Sedikit damage pun ke arah Jason, masih mencari-cari juga, tapi Jason memberikan penetrasi yang cukup cepat dan ini tidak bisa memberi celah untuk DG merevive satu rekannya yang sedang terpelanting, Rancid Sanskui. Ya, masih ada Jason, pemain yang diharapkan bisa menjadi hero. Tembakan sudah dilakukan oleh Jason dengan sebuah UMP. Ada Prepare untuk ke area depan, tapi belum berhasil untuk kedua kalinya. Percobaan ketiga, Poker bersama dengan Jason. 2 pemain yang memang acap kali masuk ke jajaran Terminator. Datang Jason dengan gagah berani. Ada satu pemain Spavel ternyata tadi mendapatkan seorang Poker, langsung dikonfirm oleh Aura. Jason harus hati-hati karena ternyata Spavel memiliki angle shoot menuju tempat tersebut. Ini kayaknya sulap cukup cepat ketika circle ketiga ngebantu ke sebelah kanan dan NFT langsung menyusul ke JXC. Tapi Ramones ternyata pelurunya belum setajam jarum
aku pun Tun. Ya, masih ada Ramones yang datang. NFT kembali memainkan daya magis mereka. Tiba-tiba berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat untuk mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi. Dunia game menjadi korban dari keganasan Aura, tapi juga ada ikut campur NFT di dalamnya. Ramones berikan sebuah pressing kembali menuju ke arah pemain-pemain Aura yang saat ini sedang coba untuk melakukan reset kembali Junior. Yes, di sebelah kanan pun juga harus mereka jaga dari Geek. Mereka kali ini agak sedikit struggle karena HFX ternyata lebih menjaga gatekeeping di sebelah kanan dan Circle tentunya bakal mengecil kembali dan masih menjadi PR untuk HFX. Mereka jangan berfokus saja ke arah Geek karena BNW pun juga siap menyantap mereka. EVOS di Tenggara ada PR yang harus mereka tuntasi, Alter Ego menyusul dan Morph masih menjadi pusat. Namun di hati Bigetron di sebelah kiri mereka banyak sekali yang harus dijaga. Ada GD, ada GPBR, ada GPX, NFT dan juga banyak tim lagi yang harus mereka jaga di Ingat, match sebelumnya Circle kayak gini juga, Morph di tengah juga, Morph WWCD. Terulang kembali untuk Miramar yang kedua. Masih ada kemungkinan, bahkan besar sekali kemungkinan untuk Morph mendapatkan back to back di match kali ini. Mereka sudah mengalaminya di match tadi, tapi kita melihat bagaimana ada pertemuan antara Bigetron dan juga GPBR. Satu tumbang, dua tumbang, GPBR datang, GPBR mendapatkan knockdown, GPBR mendapatkan pemain-pemain dari Bigetron. Dan lihat, oke, dan masih lanjut lagi dari Ken. Dibalaskan keadaannya. Destiny seperti biasa di battle offline ini cukup kuat. Namun dari Gremory bakalan coba ngedobrak. 1, 2, 3 surprise. Padan-padan dan Bigetron selesai di tangan GPBR di hashtag 15. beli martabak di Kalibata. Cakep. GPBR nabrak, Bigetron rata. Kok diem? Gua bilang begitu. Bias masih berlanjut fight karena dari Onyx sekarang bertemu dengan Boom di utara circle, tapi dari Boboho harus berhati-hati karena compound tersebut sempit sekali. Dari Jesse di sebelah kiri dan ada suara-suara yang nampaknya di sebelah kiri gue ada Alter Ego yang sedang bergemuruh. Mereka membangun suasana lebih meriah lagi di hall basket Senayan ini Sanskoy. Namun fight dari Onyx dan juga Boom masih belum terelakkan di sini Sanskoy. Ya, masih kita lihat untuk saat ini Joe Brandkin setup smoke terlebih dahulu. Ada scope yang dibuka kali 6. Sebuah modal yang sangat berharga untuk mengarungi jalannya match yang ketiga yaitu Miramar. Karena memang dengan scope kali 6 tersebut bisa melihat ke arah yang cukup jauh. Masih terspot untuk sementara waktu dari drone view kita adanya Geek dan juga pemain-pemain Onyx saat ini. Rosemary mendapatkan satu pemain Alter Ego tumbang di sana. Aduh, diberikan dukungan tapi tertumbang di situ. Namun dari Jazzy masih terus fight. Ada Geek juga yang nampaknya lagi gembar-gembor dan BNW pun mencari celah juga. Kita mendengar suara-suara tembakan yang diteruskan oleh Okta ke arah Aura, No Mercy. Jake harus sedikit berhati-hati tapi dari seorang Okta masih menahan trigger disiplin yang sangat apik dan ciamik sekali. Masih terpantau bahkan saat ini Ponbit dibuat tak berdaya. Rosemary kembali mengamuk Rosemary. Tapi kita lihat juga balasan sakit. Ada knockdown juga dialami oleh Alter Ego dan tempat yang berbeda. Rosemary melakukan tembakan. Potato, Kentang berada di sana. Kentang menggunakan sebuah bagi. Kentang menuju tempat yang berbeda untuk sementara waktu. Renalre juga masih spot keberadaan dari pemain-pemain GPX yang ngumpul jadi satu. Oke, masih berlanjut lagi tapi ada Renalre yang masih memberikan balasan juga tapi lihat Rosemary AKM scoop 3 yang menggila tadi. Belum ada Blue yang masuk ke Alter Ego, namun EVOS ingin mengambil celah tersebut, ingin memporak-porandakan juga fight dari kedua tim ini. Tapi dari Alter Ego sedikit menahan laju mereka karena menyadari mereka posisi yang tersandwich saat ini Sanskoy. Masih ada NFT juga. NFT lagi-lagi punya defensif yang kuat berupa compound. Gudang Hejo tadi yang dikuasai oleh NFT. Jaxi mengkuk sebuah granat. Ikan hiu makan tomat. Hayu kita lempar granat. Di cancel ternyata oleh seorang Jaxi. Tidak dilemparkan menuju ke area depan. Masih ada tuyul bersama dengan Ucuk. Ini adalah percobaan yang kedua. Akan dilemparkan mungkin oleh Jaxi. Sudah dilemparkan menuju ke arah yang tepat. Meledak sesaat lagi. Masih ada jarak antara ledakan dan juga Dewa United. Tapi spot dimiliki dari Aura. Lebih enak sekali legit ke arah sisi bawah. Belum ada potongan granat ke arah pemain-pemain Dewa United. Dua player masih bertahan. Terus begitupun dua player di atas dari Aura masih jaga juga menjadi informan untuk tim Aura yang masih suara tembakan itu gemuruh dari seorang Jason mendapatkan Boom Yami tapi dari Rosemary juga di sisi recent elimination Renal ditangkap dan juga untuk jelas trending aja di sini Nichil, Paman Nichil join
mulai the fight untuk mencoba menggerusuki pemain-pemain dari Dewa United yang sudah membuka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 smoke. Nggak cuma 7 doang Sanskui, tapi dari Tuyul di situ masih cukup nyaman bersembunyi proning di Miramar ini. Ya masih terpantau, bahkan saat ini bosku juga terkena ledakan. Red Face datang menuju ke arah pemain-pemain Gepeng, tapi kita melihat ke arah yang berbeda. Ini adalah fight yang melibatkan antara Serigala berhadapan dengan landak kuning, yaitu Cleon bersama dengan Onyx berada di sana dengan sebuah UMP. Masih ada jarak yang ditahan. Yami terkena, entah apa yang terjadi. Memuncak klasemen sementara. Alter Ego pulang menuju lobby. Momentum untuk Boom dan juga NFT bisa membawa poin dari Alter Ego untuk kali ini. Dan Boom kali ini ada poin yang harus mereka lalui. Namun lihat Genesis Dogma. Cepat fight dari GPBR yang bersembunyi. Hades di balik smoke. Masih ada waktu untuk di revive. Revive selesai di hashtag yang ke-12. Di sisi atas Morph belum memberikan tembak-tembakan. Namun lihat Boom cukup keras peluru yang masuk. Membakar satu pemain dari Morph Sai. Dan nampaknya Genesis Dogma berambil alih ke arah sisi atas, fokus mereka untuk ditembaki Sanskui. Saat ini akan coba datang menuju ke arah yang berbeda, tapi ada pemuda bernama Gremory yang sedang memantau. Granat terlebih dahulu dilemparkan. EVOS juga pulang menuju ke arah lobby. Kalau kita lihat 2 granat sudah dilemparkan Gremory, 3 granat. Akan kita hitung terus-terusan berapa granat yang akan sudah dilemparkan oleh seorang Gremory. Sudah habis nampaknya karena sudah berganti dengan smoke tadi. Apa yang dipegang oleh Gremory, kita berpindah kembali menuju ke arah seorang Boom. Saat ini Boom bersiap. Boom tahu ada yang sedang mengincar area dari Genesis Dogma. Dan sekiranya dari Boom mereka masih terus memberikan serangan dan juga ancaman terhadap Onyx. Dan selesai Onyx di tangan seorang Razy di situ, cukup deras peluru yang masuk. Namun next mereka harus ada PR yang dituntaskan kembali dari King dan Kato di sebelah kiri nampaknya sudah menyelidiki pergerakan 3 pemain dari Boom yang aktif di satu titik. Dan Aura ternyata masih menjadi ancaman yang luar biasa. Ini bakal menjadi malapetaka dari Boom. Mereka tersandwich dari 2 arah yang berbeda. Namun mereka lebih memilih untuk ke Aura terlebih dahulu kalau kita lihat dari depan angle-nya. Sanskui. Ya, ini adalah match yang membuat kita yang nonton juga dagdikdukser dan juga bertanya-tanya siapa yang nanti akan mendapatkan gelar juara, karena berulang kali tim-tim yang ada di atas justru pulang satu persatu. Hanya Boom yang terlihat percaya diri di match kali ini. Alter Ego sudah pulang, Bigetron sudah pulang, NFT bahkan pincang. Hanya 3 pemain saja, tembakan baru dilakukan, tapi Boom juga terkena sebuah masalah karena 1 pulang, 1 lagi knockdown. Akan coba dicari knockdown yang kedua, low HP. 1 pemain dari Boom, tidak low, itu sudah knockdown ternyata. Sisa yang terakhir, Boboho diincar, Boboho dicari, Boboho overthinking, Boboho bingung, mau kemana Boboho, mau kemana dia, karena semuanya sudah dipantau oleh tim-tim lain. Yes, Boboho kesulitan mencari Shaolin yang lebih aman lagi. Namun di sebelah kanan dari Genesis Dogma pun juga terus memberikan serangan terhadap GPBR. Dan dimana Ciel masih cukup aktif di situ untuk mencoba nge-punch. Dan Gremory dituntaskan ke arah lobby. Genesis Dogma masih terus di situ memberikan serangan-serangan yang tanpa artinya. Tapi dari Aura beralih ke sebelah kanan karena Jaxi luas sekali visionnya untuk mengambil celah 4 pemain dari Genesis Dogma. Terus berlanjut. Morph, gue lihat belum ada tembakan-tembakan yang agresif ke area sekitaran mereka. Akankah Morph dia benar-benar menahan tembakan-tembakan tersebut? Namun BNW yang paling dekat sejauh ini bisa menjadi ancaman ataupun kontender yang nge-retake posisi dari Morph itu sendiri. Tapi Genesis Dogma datang menuju ke arah BNW. Morph kali ini akan menghadapi fight terlebih dahulu bersama dengan NFT. 1 granat defensif terlebih dahulu dilemparkan oleh Rocky, tapi datang dari 2 bukit yang berbeda. Morph harus membagi vision mereka. Morph antara bagi vision atau mereka mungkin fokus terlebih dahulu menuju tim yang mereka pilih, salah satu tim terlebih dahulu seperti yang sering dilakukan oleh NFT. 1 persatu yang dipulangkan. Oke, dan yes dari Aura masih standby aja, namun lihat ada 1 koangan granat, 1, 2, 3 blokan ternyata hanya saja meletup. Dan sebuah Ramones dan 2 bahkan dari BNW. NFT menggila lagi dan lagi dari kejauhan, dan kali ini mereka berada di late game. Dan terus adanya balasan dari selagi main karena Ramones. Namun di sebelah atas adanya tusukan juga yang diberikan dan BNW pun selesai. Namun GPBR ingin mengambil celah dan Spavel cukup bersabar untuk merevive 1 rekannya Ramones dan juga drone ternyata untuk menjadi informan melihat pergerakan Morph di tepat depan mata mereka. Ya, Morph secara tidak langsung dibantu oleh BNW membuat NFT saat ini tidak prima untuk menghadapi sebuah fight, tapi 1 knockdown cepat didapatkan oleh drone. Sebuah knockdown penting membuat mereka punya celah, membuat mereka punya waktu untuk melakukan push, bahkan commit push akan dilakukan oleh NFT menuju ke area depan. Morph akan segera ditembak oleh pemain-pemain NFT. Sudah ada dominating yang dikumpulkan NFT. Maju ke area depan, bangkit kembali dengan 3 pemain NFT menghadapi 3 dari Morph. Posisi yang agak sulit sebenarnya untuk NFT. Mereka berada di lower ground. Begitupun mereka masih bisa di backstep oleh Tom DP. Kalau misalnya nanti Tom DP yang terbuka badannya setelah mengambil celah tersebut.
tersebut dan masuk jadi elimination point total 6 dan berada di late game di hashtag yang kelima. Masih seru dan Morph pun masih bertahan dan Boboho mendapatkan tempat Shaolin yang paling nyaman berada di late game menjaga poin mereka, tapi Boboho sudah diketahui posisinya dari seorang drone di sebelah kanan, tapi drone cukup sesaat untuk mereload terlebih dahulu mengambil utility peluru Sanskui. Lihat bagaimana cara reset yang dibangun oleh NFT. Sangat-sangat baik, sangat mulus reset mereka. Saat ini mereka sudah siap lagi untuk fight dengan tim-tim lain dan mendapatkan banyak elimination. Aura yang coba menantang NFT dengan defensif kuat mereka. NFT juga harus segera bergerak karena Circle tidak ada di tempat NFT. Circle-nya ada di tempat tim yang berwarna pink, yaitu Aura. Yes, ini sedikit calm down dari masing-masing tim. Namun beberapa detik lagi, 10 detik, Blue Zone akan bergerak dan yang pasti semua tim akan dipaksa berperang. Namun dari Booms sudah mereset dulu armor dan juga helmet yang dia pakai. Tapi pada dari seorang Nijil mendapatkan wajah tapi dibalas keadaannya dengan seorang Zai. Langsung aja suicide pada tapi Daybot membalas keadaan tersebut dengan Abyss dan Ciamik berada di hashtag keempat kali ini dan Morph selesai. Tidak bisa menjaga body systemnya dengan cukup baik dan NFT masih berlanjut namun Ramones diberikan tembakannya. Aura menggelegar kali ini, Jason terus menggempur pergerakan dari NFT. Dia ingin mereka chicken dan kali ini dari Aura pun ingin mendapatkan slot mereka untuk naik ke PMPLC. Ya, ada sebuah MG3 yang dimiliki oleh salah satu pemain itu adalah Boom, tapi Boom knockdown karena drone membuat dia tidak berdaya. MG3 tidak bisa digunakan. MG3 sudah tumbang, 2 tumbang, 3 akan coba tumbang, tapi drone tumbang dari tempat yang berbeda. Ada No Mercy. Aura ikut campur dari fight yang terjadi. Genesis Dogma diberikan waktu untuk melakukan reset terlebih dahulu. Yes, Aura cukup cerdas. Spot mereka tidak terlalu bagus. Kalau mereka naik mungkin bisa menjadi ancaman. Jaga trigger disiplin dengan baik dan Daybot mengambil kesempatan tersebut sesaat ke arah NFT. Masih berlanjut. Yes, Boboho masih aman sejauh ini. Ini bahaya banget. Boboho bisa membalap poin dari Alter Ego di top papan atas. Kita lihat sebuah setup mulai dibangun oleh pemain-pemain Aura. Mulai melebarkan sayap mereka. Jaxi dikirim menuju ke arah kiri. Akan berhadapan dengan Alan. Di sebelah kanan ada pemain-pemain dari Aura yang lain. Bahkan untuk saat ini granat mungkin akan dilebarkan. Tidak ada granat sama sekali ternyata di tas dari seorang Jaxi. Hanya peluru yang bisa dia andalkan. Sesuatu yang sangat disayangkan di saat krusial, di saat-saat genting. Jaxi nggak punya utility. Di bawah Jaxi masih ada Boboho yang sedang tiduran aja, roning aja, rebahan adalah kunci. Ini kalau Boboho chicken sih di luar nalar gue sih, masih demi apapun karena mungkin aja dari Daybot. Karena kita tahu beberapa kali momentum di season-season sebelumnya duet antara Alan dan juga Daybot bisa membatasi ataupun mematikan 4 player sekaligus. Ini duet yang mengerikan menurut gue dengan pengalaman Alan yang berada di SEA Games kemarin, menang dia dapatkan silver medal untuk solo mode, tapi Alan sudah membatasi juga nomor sih biar tidak masuk ke area dari Genesis Dogma. Sebelah kiri, sebelah kanan digocek seperti Cristiano Ronaldo, tapi dari Daybot di sebelah kanan masih belum bergeming saat karena dari Aura pun masih menjaga juga trigger disiplin mereka Sanskui. Ya, berkilauan tas dari Jason membuat kilau lihatnya. Kita menuju ke POV yang berbeda. Sudah tidak memiliki tas, sudah di drop tasnya. Alan datang dengan gagah berani menuju ke area depan, menantang pemain-pemain Aura. Ini adalah circle yang ke-9. Setelah ini ini adalah circle 8 maksud saya. Setelah ini circle 9 dan tidak ada circle setelahnya lagi. Semua akan menjadi blue zone, membuat semua mau gak mau harus kumpul di area tengah. Ada sebuah flank yang coba dibangun mungkin oleh No Mercy, tapi No Mercy terlihat ragu-ragu, maju mundur untuk cari info aja. Yes, ini benar-benar circle 8 sudah bergerak. Tentu advantage dimiliki, kontrol area dimiliki oleh Genesis Dogma yang paling tinggi, tapi kalah jumlah itu menjadi masalah utama mereka. Tapi aku penasaran adalah bagaimana nanti pergerakan dari Boboho, tapi bakal sudah dibuka dari seorang Jaxi seperti last man standing dari seorang Daybot. Bakal dimajuin begitu aja. No Mercy bergerak seperti robot, tapi Daybot masih cukup mundur dan nggak ingin memberikan poin terhadap Aura Sanskui. Ya, kita lihat ini dia pemain-pemain Aura datang. Aura menggila. Aura saat ini akan mendapatkan sebuah winner chicken dinner. Sebuah WWCD yang penting akhirnya didapatkan oleh pemain-pemain Aura. Tim yang sempat terpisah dan sempat terpecah maksud saya dijadikan satu lagi. Saya menjadi standar mereka dan mereka sedang menuju ke arah yang tepat untuk menuju ke saya. Yes.